erat hubungannya. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak tentang konflik kepentingan ini? Apakah Bapak bisa meyakini dan menjamin bahwa pejabat-pejabat yang bekerja untuk Bapak benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok atau bisnis dalam kebijakan-kebijakan yang dia ambil, terutama dalam import beras, gula, dan komoditas-komoditas yang sangat dirasakan merugikan di petani. Terima kasih. Waktu bertanya, Cukup. langsung paslon 1, jawab punya 2 menit dan tolong jawab pertanyaan dari paslon 02, dimulai saat Bapak bicara. Mulai saya, Pak Prabowo. Saya ini tidak memiliki beban-beban masa lalu, sehingga lebih enak dalam kerja, dalam memberikan perintah-perintah. Tadi Bapak menyampaikan bahwa apakah tidak ada kepentingan pejabat-pejabat yang kakat. Ya kalau memang ada dari bukti-bukti, ya jalankan aja mekanisme. Lapor polisi, lapor KPK, lapor ke kejaksaan, ada buktinya. Tetapi bahwa pemerintah ingin semuanya sederhana, inginnya mudah. Setelah kita bangun yaitu online single submission contoh. Dengan online single submission ini yang dulunya kalau orang ingin mencari izin, 9 izin sampai bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Izin sekarang, Bapak sebagai pengusaha, Pak Sandi sebagai pengusaha, datang ke online single submission. Dicoba, Bapak datang, Bapak tunggu 2 jam, izin-izin akan keluar dan Bapak bisa langsung memulai usaha. Inilah yang kita lakukan, yaitu memperbaiki sistem, menyederhanakan sistem, sehingga peluang untuk terjadinya korupsi itu betul-betul tidak ada. Ada transparansi di situ, ada keterbukaan di situ, ada manajemen pengawasan yang ketat di situ, ada manajemen controlling yang baik di situ. Kalau memang masih ada, sekali lagi, kalau Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, ya silakan saja dilaporkan. Itu jawaban saya. Waktunya masih ada, waktunya habis, dan langsung ditanggapi paslon 02. Waktunya 1 menit. Pak Jokowi yang saya hormati, dengan segala kerendahan hati, yang membingungkan kami adalah bahwa di antara menteri-menteri Bapak itu berseberangan. Ada yang mengatakan produksi persediaan beras cukup, tapi ada lagi yang mau import beras. Jadi ini yang membingungkan kami. Jadi kami bertanya kepada Bapak, bagaimana pejabat yang Bapak angkat, termasuk Dirut Bulog, Pak Buas mengatakan bahwa cukup. Kemudian Menteri Pertanian Bapak mengatakan cukup, tapi Menteri Perdagangan Bapak mengizinkan import komoditas pangan yang begitu banyak. Ini yang membingungkan rakyat dan kami. Ini masalah pemerintahan Bapak sendiri di antara pejabat-pejabat yang Bapak angkat. Karena itu kami tanya kepada Bapak, apakah Bapak benar-benar yakin tentang tidak ada konflik kepentingan. Itu saja, Pak. Waktu habis, silakan tanggapi lagi, waktunya 1 menit. Ya kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, saya kira dalam dinamika sebuah di rapat-rapat saya persilahkan kok. Menteri-menteri itu saling debatnya saya persilahkan, saya dengarkan. Ada yang mau tidak import, ada yang mau import, tetapi kalau sudah diputuskan, ya memang harus dijalankan. Bahwa kalau menteri sama semuanya malah nggak, menurut saya malah nggak bagus. Tidak ada saling kontrol, tidak ada saling ngecek, tidak ada saling mengawasi. Penting sekali sekarang ini, tidak usah menteri itu harus sama semuanya, berbeda nggak apa-apa. Debat di rapat saya persilahkan kok, nggak ada masalah. Nanti kalau sudah rampung debatnya, baru saya putuskan, impor atau tidak, itu baru kita putuskan. Menurut saya biasa, menteri-menteri saya dengan situasi-situasi seperti itu, tidak buat saya bukan sesuatu yang tidak baik, malah baik karena ada saling mengkontrol dan masyarakat juga tahu. Waktunya habis. Waktunya habis.
Dan kita boleh tepuk tangan untuk sesi ini untuk 02 maupun 01. Silakan. Baik, kita mulai, tidak boleh ada yel-yel, kita akan lanjutkan. 01 dan 02, kita akan lanjutkan kembali. Kita masuk ke bagian kedua, temanya masih sama para paslon, adalah korupsi dan terorisme. Kini kami berikan kesempatan kepada paslon nomor 01 untuk bertanya. Silakan, waktunya adalah 1 menit dari kata pertama yang diucapkan. Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4, meskipun ini saya nggak setuju. Tapi menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan ada ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan? Paslon 1, waktunya masih ada, akan dimanfaatkan? Cukup. Langsung paslon 02 menjawab, waktunya adalah 2 menit. Baik, itu mungkin ICW, tapi saya sendiri belum dapat itu laporan itu. Ya, dan benar-benar itu juga saya kira sangat subjektif. Ya, saya tidak setuju itu. Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami gitu. Kita tahan, para pendukung kita Dan tahan. begini Pak, begini. Ada juga kadang-kadang ya tuduhan-tuduhan korupsi yang korupsinya itu ya menerima THR seluruh DPRD-nya semuanya lintas partai Pak. Kalau kita sekarang cek di kejaksaan, boleh kita bandingkan berapa orang yang sekarang sudah menunggu masuk KPK ataupun sudah di dalam penjara. Kita bisa cek. Saya kira janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing-masing ya. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Kita tahan paslon 02, waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Atau cukup? Cukup. Langsung paslon, Pokoknya kita anti korupsi. paslon Gitu. 01 langsung menanggapi kembali apa yang disampaikan paslon 02, waktunya 1 menit. Sebentar sebelum dimulai, kita tidak akan mulai kalau kita tidak tenang. Ya. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor atau mantan napi korupsi yang Bapak calonkan sebagai caleg. Itu ada, ICW memberikan data itu jelas sekali. Ada 6 yang Bapak calonkan. Dan yang tanda tangan dalam pencalekan itu adalah ketua umumnya dan sekjen. Artinya Bapak tanda tangan. Pak, oh boleh jawab? Tidak boleh. Sebentar. Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar. Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu, waktunya di-freeze. Waktunya di-freeze, ditahan dulu, ditahan dulu. Pak Jokowi silahkan lanjut. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi saya tidak menuduh partai Bapak korupsi, enggak, bukan. Ini mantan koruptor, mantan napi korupsi yang sudah Ya, waktunya habis Pak Jokowi, silahkan langsung menanggapi paslon 02, waktunya adalah 1 Boleh. menit. Jadi mantan korupsi, saya kira kita pelajari dan begini, ini kan demokrasi Pak. Kita umumkan aja ke rakyat, kalau rakyat tidak mau milih ya nggak akan dipilih. Kan begitu. Yang jelas Pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih dianggap masih bisa dan rakyat menghendaki dia, karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa, mungkin dia begini, kalau curi ayam benar itu salah, tapi kalau merugikan rakyat triliunan, itu saya kira yang harus kita habiskan di Indonesia ini. Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan.
Cukup, baik. Imam, langsung saja. Dan penonton, pendengar juga warganet, usai jeda kami akan masuk ke segmen pamungkas. Tetaplah bersama kami di debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2019. Tetaplah bersama kami. Rabu, 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Rabu, 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Penonton, pendengar, dan warganet, kini kita sampai pada sesi akhir debat malam ini. Kedua pasangan Capres dan Cawapres punya kesempatan menyampaikan pernyataan penutup. Dan kami tahu para paslon sudah menyiapkan kalimat penutup itu, tapi kami minta ada tambahan elaborasi. Para paslon harap menyimak. Sampaikan penutup yang bernuansa menyejukkan, termasuk apresiasi para paslon terhadap lawan debat Anda pada malam hari ini selama debat berlangsung. Jadi tolong elaborasi juga dalam kata penutup dua pesan utama, yaitu damai dan hal-hal positif. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada paslon 01. Silahkan kalau mau kemudian mengelaborasi terlebih dahulu antar Capres dan Cawapres. Kalau sudah siap, waktunya adalah 2 menit mulai dari kata pertama yang diucapkan. Kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini. Bisa dilanjutkan Pak, masih ada waktunya? Cukup, Ada kami ingin bekerja. Ada hal-hal positif yang harus diapresiasi dari pasangan lawan debat malam ini? Cukup. Tidak akan dimanfaatkan, silakan paslon 01. Cukup? Baik, silakan Imam. Selanjutnya, kesempatan berikutnya kami berikan pada paslon nomor 02 untuk menyampaikan pernyataan penutup yang bernuansa menyejukkan, termasuk apresiasi kepada paslon lainnya selama debat berlangsung. Elaborasi dua pesan utama yaitu damai dan positif. Waktu 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Saudara-saudara sekalian, kepastian hukum, penegakan hukum, institusi hukum, terutama hakim, jaksa, dan polisi adalah prasyarat bagi suatu negara yang berhasil. Untuk itu, kami apabila menerima mandat dari rakyat, hal ini yang akan kami perkuat, hal ini akan kami perbaiki, terutama
kami akan bicara realistis. Untuk orang supaya kuat, supaya tidak korup, ini yang harus kita bangun penyelesaiannya. Jadi yang kami ingin adalah bicara penyelesaian akar masalah. Kita tidak mau cari kesalahan kecil-kecil ini, atau kita mau mengatakan ini salah, itu salah, siapa yang salah, tidak. Kami melihat ini persoalan bangsa, kami ingin menyelesaikan akar masalah. Karena itu, kami bertekad untuk menghentikan kebocoran. Kami bertekad menaikkan tax ratio. Kami yakin negara ini sangat-sangat kaya, tapi terjadi kebocoran kekayaan. Kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Ini bukan salah siapa saja, ini salah kita bersama sebagai bangsa. Dan ini kesalahan elit yang membiarkan ini sudah puluhan tahun. Kita mau cari masalah jalan keluarnya. Kita perbaiki, kita lipat gandakan gaji-gaji hakim, jaksa dan polisi. Dan dengan demikian kita berharap akan ada lembaga hakim, lembaga polisi, lembaga jaksa yang tidak dapat dikorupsi. Mereka the incorruptible of our country. Kita harus cari the best and brightest untuk di lembaga-lembaga itu, supaya mereka menjadi pilar sehingga kita bebas dari korupsi. Waktunya habis Pak Prabowo. Ini kelihatannya fair, karena dari paslon 1 maupun paslon 2 belum ada atau tidak ada yang memberikan apresiasi pada malam hari ini. Tetapi kita sambut, ya. Kita tepuk tangan untuk paslon 1 dan paslon 2. Baik, Pak Jokowi, Pak Maruf, Amin, Pak Prabowo, Pak Sandi. Namanya debat harus seru. Iya. Kita boleh kembali dulu Pak. Ini belum selesai Pak. Silakan Pak Jokowi, Pak Maruf, Pak Prabowo, Kita Pak kembali Sandi. sejenak Pak. Ini masih bagiannya moderator Pak. Jadi belum boleh dipotong. Ini karena begitu akrab dan hangatnya ke empat paslon. Jadi tidak memberikan hal-hal Ada yang positif menuduh apresiasi tapi terlalu hangat damai, ya. Pak. Baik, jadi para penonton, pendengar dan warganet, inilah akhir debat pertama Capres Cawapres 2019. Masih akan ada 4 debat lagi yang diselenggarakan oleh KPU dan semoga debat perdana ini mampu membantu memantapkan pilihan Anda. Pilihan rasional dengan tetap menghormati perbedaan yang ada. Jangan sampai perbedaan mencabik-cabik dan melemahkan kita sendiri. Untuk Anda khususnya warganet, ada kutipan dari seorang teman pegiat media sosial yang baru saja berpulang. Media sosial itu ibarat jendela kecil untuk menafsir siapa kita. Rawatlah demi masa depan yang lebih baik. Bijaksanalah menggunakan jari-jari Anda. Saya Ira Kusno. Dan saya Imam Priyono. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk seluruh tim pendukung paslon yang penuh semangat namun tetap terkendali mengikuti debat pertama ini. Ingat, suara Anda sangat berharga untuk turut menentukan masa depan Indonesia. Baik, dan selanjutnya mari kita sambut bintang radio RRI yang cantik, suaranya Sangat dan khas juga Papua. khas Papua. Kita sambut Dorcas. Ya. Ingat, gunakan hak pilih Anda karena Indonesia adalah rumah kita. Tepuk tangan untuk Dorcas. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini